Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Mapel itu ada operasi aritmatika dasar Mapel. Di sini ada penjumlahan, kita pakai tanda plus, pengurangan menggunakan min, pembagian kita menggunakan tanda miring, kemudian perkalian kita pakai tanda bintang, akar kita pakai gabungan SQRT, kemudian bilangannya kita tutup kurung, di dalam kurung, kemudian ada pangkat kita menggunakan itu, kemudian ada elaf. Nah, kemudian ada perintah dasar Mapel. Perintah BSX itu untuk mencari nilai mutlak, infinity untuk mencari ketakhinggaan, tanda seru untuk mencari faktorial kita letakkan di akhir angka, misal 3 faktorial berarti 3 tanda kurung. Kemudian ada imajiner untuk mencari bilangan imajiner, ada eval itu untuk mengevaluasi bilangan sampai n angka signifikan. Kemudian ada eval itu untuk menghitung bentuk aljabar dengan variabel tertentu. Kemudian ada solve itu menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian ada fsolve menyelesaikan permasalahan matematika dengan memberikan hasil numerik. Kemudian ada mod B atau modulo, udah ada subs atau substitusi, kalian pasti sudah paham dengan substitusi. Kemudian ada simplify itu untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Kemudian ada expand itu untuk mengurangi suatu ekspresi atau bisa menyederhanakan sama tadi, menguraikan suatu ekspresi. Kemudian ada faktor adalah untuk mencari faktornya. Kemudian ada eksponensial, logaritma bilangan dasar. Kemudian ada trigonometri, inverse trigonometri, fungsi hiperbolik, inverse fungsi hiperbolik, dan radian. Kemudian kita akan menggunakan contoh tersebut di contoh langsung ke mapelnya. Misal ada soal 2 pangkat 30, kemudian dikali SQRT untuk mengubah jadi akar 3 kurung dibagi. Nah, kalau mencet tanda garis miring langsung menjadi bagi seperti ini. Kemudian ada dibagi 3 pangkat 20, langsung kita enter, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita jabarkan, misal ada persamaan x plus y pangkat 5. Kita jabarkan ini kita menggunakan expand. Nah, rumusnya itu kita taruh di awal, expand begini, kemudian langsung kita kasih tutup kurung lagi, enter, maka hasil penjabarannya adalah seperti ini. Kemudian kita ada contoh yang lain, misal kita sederhanakan bentuk. Nah, sederhanakan bentuk itu simplify, kita masukkan simplify, kita dalam kurung, misal 153/102, enter, maka ini adalah hasil dari penyederhanaan tersebut. Kemudian kita akan langsung masuk ke penggambar fungsi 2 dimensi. Misalkan fungsi 2 dimensi yang kita miliki ada x kuadrat min 8x plus 15. Kita enter. Kemudian untuk menggambarnya
agar muncul grafik, maka kita menggunakan perintah plot. Kita masukkan plot, kita copy saja, kita enter, kemudian akan muncul grafiknya seperti ini. Selanjutnya, untuk memberi warna, kita pakai color. Kita masukkan saja di sini. Color misalkan warnanya biru, kita masukkan blue. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah bentuk garisnya menjadi titik-titik atau menjadi yang lain, kita pakai line style. Masukkan line, misalkan lifestyle-nya dot atau titik-titik. Nah, kemudian untuk memberikan title, misal atau judul, masukkan perintah title. Title misal judulnya adalah grafik 1. Kita enter. Maaf, tadi terjadi kesalahan, belum dikasih sama dengan. Nah, maka grafiknya sudah ada namanya, titelnya, kemudian warnanya kita bisa lihat ini adalah warna biru, kemudian lifestyle-nya jadi titik-titik. Nah, sedangkan tadi itu garis biasa. Kemudian kita akan membuat gambar grafik 2 dimensi. Kita gunakan 3 dimensi. Kita gunakan ini sama. Kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan perintah plot 3D. Plot 3D ini dengan memasukkan batas atas dan batas bawahnya. Misal X-nya 1 sampai 5, kemudian Y 1 sampai 5. Kita enter. Nah, maka akan muncul grafik 3 dimensinya. Untuk input-input yang lainnya sama seperti tadi, tinggal memasukkan title, line style, dan colornya. Maaf, di sini nggak ada line style. Kemudian kita akan masuk materi selanjutnya. Kita bisa untuk mencari limit, kita bisa langsung masukkan ini di sini. Misal kita X sama dengan X mendekati 2, fungsinya kita 3X min 7. Kita enter, maka akan ketemu hasilnya 1. Atau bisa juga kemudian kita bisa menggunakan manual, yaitu limit kita sama 3X min 7, koma sama dengan X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini sama dengan X sama dengan mendekati 2. Kita enter. Maaf, kita enter, maka hasilnya sama, ini 1. Kemudian ada satu cara lagi, kita bisa menggunakan student tutor. Kita masukkan with student,
kalkulus 1 enter, maka akan muncul ini. Kemudian ada, kita masukkan ini limit tutor, kita ke sini limit tutor, kemudian tutor, terus masukkan tanda kurung, kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita harus hati-hati memasukkannya. Kita gunakan tadi limitnya 3x min 7, maka kita masukkan 3 dikali x dikurangi 7. Ini untuk x mendekati berapa, kita masukkan 2. Nah, kemudian kita bisa next step. Ini untuk kita bertahap mengetahuinya. Kemudian ada alt step. Nah, alt step ini kita bisa langsung mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian kita close. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian untuk nanti diferensial atau turunan sama integral, kita ini ada intutor, kemudian ada div tutor. Oke. Kemudian tapi saya kayak nggak menjelaskan karena sudah jelas tadi di situ. Kemudian kita akan menggunakan mencari turunan. Turunannya kita bisa pakai langsung pakai ini. Kita masukkan f-nya. F-nya kita pakai tadi 3x min 7. Kita enter. Nah, turunannya 3, betul. Kemudian kita pakai cara manual, pakai div. Kita masukkan 3x min 7, x karena variabelnya x sama 3. Nah, kemudian kita bisa pakai intutor, student tutor, tapi saya nggak jelaskan. Kemudian ada integral. Kita integral bisa langsung pakai ini. Kita masukkan tadi integralnya, kita enter. Ini ketemu integral dari 3x min 7. Kemudian kita pakai manual in 3x min 7. Maaf, salah. Sama hasilnya. Kemudian kita untuk menentukan volume benda bejal, benda bejal atau benda putar, kita bisa menggunakan metode cakram, metode cincin, atau metode lempeng, atau bisa menggunakan sintaks mapel. Kalau metode-metode yang tadi kita biasa menggunakannya secara manual, nggak bisa di mapel. Nah, kita menggunakan sintaks mapel. Misalkan ada contoh soal, diketahui daerah yang dibatasi kurva y sama dengan x kuadrat plus 4 untuk x sama dengan 0 sampai dengan 2 dan sumbu x. Gambarlah benda bejal yang mengelilingi kurva tersebut dan tentukan volumenya. Nah, kita bisa masukkan f-nya. F sama dengan x, kita cari tandanya dulu. F misal x mendekat sama dengan
X pangkat mohon maaf ada kesalahan, X pangkat 2 ditambah 4, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita menggunakan student tutor. Nah, kita pakai ini, volume of revolution yang ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan fx. X sama dengan 0 sampai 2, aksisnya horizontal, dan outputnya kurung. Nah, maka akan ada hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari volumenya, kita bisa vol integral P dikali f x pangkat 2 x sama dengan 0 mendekati 2, enter. Maka volumenya adalah ini.